terkadang lupa sejatinya mahasiswa itu apa gitu kan. Mungkin teman-teman mahasiswa udah tahu adanya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat. Halo Sobat Gentra semuanya, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Begitu pula yang telah hadir bersama kita, yaitu Kang Ziyad. Bagaimana kabarnya Kang Ziyad? Alhamdulillah sehat teh. Keseharian aja tuh sekarang apa sih? Alhamdulillah mungkin untuk saat ini Ziyad ini sudah baru lulus kuliah S1 di Yasa Anggana. Insya Allah di bulan ini wisuda teh. Jadi Kang Ziyad itu sekarang lebih kepada menunggu wisuda. Betul. Nah, di samping menunggu wisuda, kegiatan apa sih Kang Ziyad? Banyak kegiatan-kegiatan yang memang sekarang sedang dijalankan. Salah satunya ya memang Pelita Intan Muda adalah kegiatan yang memang sekarang pun masih sangat padat dilakukan. Mungkin itu teh Pelita Intan Muda. Pelita Intan Muda. Kenapa sih Kang mendirikan Pelita Intan Muda? Oke. Jadi mungkin lebih ke flashback-nya mungkin ya teh. 2019 itu Ziyad bersama rekan-rekan bergerak di komunitas yang bernama Gerakan Mengajar Desa. Nah, pada waktu itu Ziyad dan rekan-rekan berinisiatif untuk membuat sebuah gerakan yang memang lahir dari Garut gitu. Alhamdulillah pada waktu itu memang kita berniat membuat Pelita Intan Muda ini bagaimana kita bisa membuat sebuah gerakan kembali kepada masyarakat gitu kan. Karena sejatinya kita sebagai mahasiswa ya kita pada akhirnya akan pulang ke masyarakat gitu. Betul. Makanya membuat wadah Pelita Intan Muda ini adalah tempat berlatih mahasiswa bagaimana turun kepada masyarakat gitu mungkin teh. Betul. Karena ketika kita mahasiswa, ketika kita sudah menjadi mahasiswa nih, di samping kita menimba ilmu, kita juga harus terjun ya Kang ke masyarakat. Betul, gitu. Memang terkadang mahasiswa ataupun bahkan jajaran aktivis gitu kan, terkadang lupa sejatinya mahasiswa itu apa gitu kan. Betul. Mungkin teman-teman mahasiswa udah tahu adanya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat. Nah tentunya hadirnya Pelita Intan Muda, didirikannya Pelita Intan Muda pun ini adalah salah satu implementasi daripada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Sebelum kita beranjak lebih jauh nih, Kang, aku mau tahu dong moto hidup nih. Moto hidup Kang Ziyad itu seperti apa sih? Apa sih motonya? Mungkin untuk moto hidup Ziyad sendiri, yaitu di Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Gitu Masya Allah. Jadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memang memberikan manfaat kepada sesama. Gitu. Oke, aku mau tahu dong sejarah singkat Pelita Intan Muda. Ketika kan aku melihat di sosial media nih, banyak sekali sekarang itu yang emang ingin terjun bahkan ya mengikuti Pelita Intan Muda. Nah, aku mau tahu nih sejarah singkat Pelita Intan Muda itu seperti apa sih? Jadi tentang Pelita Intan Muda, sejarah Pelita Intan Muda, kita mungkin sampai saat ini Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Tepat pada 17 Desember 2020, berkumpul 28 pemuda di satu rumah. Dan di sana kita mendeklarasikan pendirian organisasi dengan nama Pelita Intan Muda. Gitu. Dan waktu itu betul-betul kita membuat kegiatan, adapun sumber-sumbernya itu betul-betul pure dari kita sendiri. Gitu. Ada pula sejarah Pelita Intan Muda yang mana awalnya gerakan ini hanya dimulai oleh 28 orang. Mungkin alhamdulillah sekarang gerakan kita ini sudah menyebar luas, memberikan inspirasi bagi anak muda untuk bersama-sama ikut terjun kepada masyarakat. Gitu. Wah, alhamdulillah berarti banyak sekali ya Kang yang memang ingin ikut serta. Karena menurut saya itu mahasiswa terutama ya yang sudah saat ini ataupun yang sudah lulus ataupun yang saat ini masih mengikuti perkuliahan, sepertinya baik itu, sangat-sangat menyukai kegiatan sosial. Karena ya jika bukan kita terjun ke masyarakat ya kita kemana lagi gitu ya, ilmu kita semuanya diberikan kepada masyarakat dan begitupun kepada kita gitu, bukan hanya ke diri saja kan ya Kang ya. Oke, untuk kenapa sih Kang bisa melebarkan sayap se-Jawa Barat? Apa sih tujuannya sampai sudah se-Jawa Barat saat ini? Ya tentu
mungkin di 17 Desember 2020 kita mendirikan Pelita Intan Muda dan hanya 28 orang saja. Dan alhamdulillah beberapa 1 bulan ke belakang, tepat pada 17 Desember 2023, tepat di 3 tahun, alhamdulillah Pelita Intan Muda yang awalnya gerakannya hanya 28 orang, sekarang alhamdulillah sudah di 1.700 relawan dan juga tersebar di 25 kota kabupaten se-Jawa Barat. Jadi gerakan Pelita Intan Muda ini awalnya hanya ada di Garut. Di tahun ketiga alhamdulillah kita sudah mempunyai cabang di 25 kota kabupaten se-Jawa Barat. Itu. Betul Kang, emang ya ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita sudah ingin berbuat baik, pasti akan ada pengikutnya gitu. Betul. Dan alhamdulillah berkat 28 anggota Pelita Intan Muda awal yang merintis, saat ini berarti sudah mencapai 1.000 berapa Kang? 1.700. 1.700, alhamdulillah. Nah, untuk program Pelita Intan Muda itu ada apa saja sih Kang? Nah, adapun untuk program yang memang dilaksanakan oleh Pelita Intan Muda, kita ini berfokus di 3 bidang. Pertama di bidang pendidikan, kedua di sosial, ketiga di bidang ekonomi. Kalau di bidang pendidikan, program-program yang kita laksanakan salah satunya yaitu upaya pengentasan buta huruf, gitu. Yang mana dilakukan dengan implementasi program, kita melaksanakan pengabdian, memberangkatkan relawan Pelita Intan Muda ke daerah pelosok di Kabupaten Garut atau di kota kabupatennya masing-masing. Dan di sana kita selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari mengabdi di sana. Tentunya banyak hal yang memang kita lakukan di sana. Adapun tadi yang kedua di bidang sosial, karena memang banyaknya gerakan Pelita Intan Muda ini di bidang sosial. Salah satunya yaitu ada program Jumat Kenyang. Ada program Jumat Kenyang ini, jadi setiap hari Jumat kita membagikan nasi box kepada para pejuang jalanan. Gitu. Yang kedua ada program Ramadan Tersenyum. Mungkin beberapa hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Jadi Ramadan Tersenyum ini setiap harinya kita berkolaborasi dengan berbagai macam organisasi untuk melaksanakan buka bersama dengan pondok pesantren, pondok yatim, bahkan kita dengan pejuang jalanan. Terus yang ketiga kita ada program Gerakan Tebal Al-Quran. Yang awalnya dulu kita itu programnya di kurang lebih tebar 5.000 Al-Quran. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah sudah 20.000 Quran lebih yang memang sudah kita sebarkan di Kabupaten Garut. Dan mungkin ada program yang memang baru kita launchingkan kemarin di 3 bulan ke belakang, yaitu program di Sosiopreneur, di kewirausahaan sosial. Ada program yang namanya Rumah Makan Pejuang. Nah, Rumah Makan Pejuang ini implementasi peningkatan level dari Jumat Kenyang. Gitu. Kalau awalnya kita hanya membagikan nasi di jalan gitu kan. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada program yang namanya Rumah Makan Pejuang. Jadi Rumah Makan Pejuang ini kita mendirikan stand makan di sana dan siapapun bisa makan di sana gitu. Dan utamanya program Rumah Makan Pejuang ini kita targetkan untuk yatim, duafa dan juga kelompok rentan. Adapun pola yang kita gunakan dalam Rumah Makan Pejuang ini ada 2 konsep. Yang pertama itu konsep bayar seikhlasnya atau bisa menggunakan sampah plastik. Gitu. Jadi dengan harapan hadirnya program Rumah Makan Pejuang ini bisa memberikan kemanfaatan dalam segi sosialnya, kemanfaatan dalam segi lingkungannya, dan juga kemanfaatan dalam segi kewirausahaan. Tentunya itu akan memberikan dampak kepada teman-teman Pelita Intan Muda yang menjalankan juga. Yang terakhir kita gerak di bidang ekonomi. Adapun program-program di bidang ekonomi, yaitu salah satunya kita membantu masyarakat dalam untuk mendapatkan legalitas usaha. Salah satunya ada label halal, gitu. Terus ada label NIB, nomor induk berusaha. Nah, hal-hal itulah yang memang baru kita bisa lakukan, gitu. Untuk program-program yang memang memberikan dampak yang nyata untuk masyarakat. Gitu mungkin Teh Ica. Masya Allah, berarti sangat-sangat bermanfaat banget ya Kang ya. Terutama untuk kita nih, teman-teman Gentra semuanya. Kita jangan hanya berdiam diri, jangan hanya mengikuti eskul saja gitu, jangan hanya mengikuti ekstrakurikuler saja.
Jangan hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ya organisasi saja gitu ya. Namun di samping itu kita juga haruslah mengikuti kegiatan sosial. Karena bagaimanapun kita akan kembali ke masyarakat. Dan alhamdulillah sekali ya Kang ya, Pelita Intan Muda itu berarti di 3 bidang ya Kang ya. Betul. Di bidang sosial, pendidikan, serta ekonomi. Nah, dan ada rumah makan pejuang nih Kang. Saya tertarik itu rumah makan pejuang. Nah, untuk saat ini sudah berapa kali Kang terjun rumah makan pejuang itu? Jadi untuk program rumah makan pejuang ini kita inginnya itu setiap hari nanti ada. Setiap hari inginnya ada, namun dengan sumber daya yang kita miliki sekarang, kurang lebih dalam 1 minggu itu 2-3 kali kita membuka rumah makan pejuang ini. Mungkin saat ini kita bentuk rumah makan ini masih berbentuk stand gitu. Oh, berbentuk stand berbentuk ya, stand. Nah, mudah-mudahan 6 bulan ataupun 1 tahun ke depan kita sudah memiliki bangunan khusus yang mana di sana betul-betul untuk rumah makan pejuang gitu. Jadi orang-orang pejuang jalanan itu mereka bisa makan siang ke sana nanti. Udah ada tempat yang memang di sini ada rumah makan pejuang Pelita Intan Muda gitu kan. Nah, mungkin kenapa kita teman-teman Pelita Intan Muda menggagas program rumah makan pejuang gitu kan. Yang mana perlu kita ketahui Garut ini memiliki tingkat kemiskinan yang memang cukup tinggi gitu. Pendapatan per kapitanya yang memang rendah gitu kan. Terus memang urusan masalah sosial masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Seperti contohnya saja yang memang banyak kita sering turun ke lapangan, ke daerah-daerah, masih banyak ketidaksesuaian dalam penerima bantuan dari pemerintah gitu kan. Nah, melihat hal itu, kita sebagai pemuda nih, sebagai mahasiswa, bukan hanya bisa teriak-teriak kepada pemerintah. Mana ini kerja pemerintah? Mana ini kerja bupati? Mana ini kerja wakil bupati? Jangan cuma bisa berteriak-teriak gitu. Tapi apa solusi yang kamu berikan itu terhadap permasalahan itu? Nah, alhamdulillah mungkin salah satu implementasi Pelita Intan Muda dalam ikut serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, ya kita hadirkan ini rumah makan pejuang. Selain daripada rumah makan pejuang, kita selalu ada program yang kita khususkan untuk duafa. Kita menyediakan 100 paket sembako gitu kan. Bukan hanya untuk duafa, kita juga menyebarkan paket sembako ini kepada pondok-pondok tahfidz gitu kan. Karena saya yakini mungkin ya Teh Ica, jadi besarnya Pelita Intan Muda sekarang pun itu bukan pure karena kehebatan pengurus, kehebatan anggota, bukan, tapi melainkan ada doa-doa anak yatim, ada doa-doa dari para duafa, doa-doa dari tahfidz Quran yang mendoakan kita gitu. Karena setiap kegiatan khususnya gitu kepada yatim, kepada duafa, kepada tahfidz, dia selalu bilang, doakan Pelita Intan Muda supaya lebih besar, supaya bisa lebih besar memberikan kemanfaatannya. Ternyata dalam waktu 3 tahun Allah kabulkan gitu. Pelita Intan Muda yang awalnya hanya 28 orang, sekarang sudah berjumlah 1.700 bahkan di Jawa Barat. Begitu mungkin Teh Ica. Betul. Nah, berarti terdapat sekelompok pemuda nih Kang ya, yang tulus dan bersemangat. Mereka tidak hanya melihat masa depan sebagai peluang pribadi, namun mereka pun sebagai panggung untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dan di sini pun masyarakat itu yaitu masyarakat Indonesia. Nah, berarti apa ya, saya sangat haru lah gitu ya, sangat haru gitu, sangat bangga melihat Pelita Intan Muda saat ini sudah mencapai 1.700 dan mungkin nanti akan ada anggota-anggota lagi yang akan bertambah mungkin ya Kang ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk agenda terdekat Pelita Intan Muda itu apa aja Kang? Oke, untuk agenda daripada Pelita Intan Muda yang terdekat, alhamdulillah sekarang di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan open rekrutmen relawan Pelita Intan Muda se-Jawa Barat gitu. Tentunya dengan harapan kita bisa mampu lebih banyak memberikan dampak manfaat kepada masyarakat Ica. Nah, bagi kalian pemuda-pemudi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut juga, teman-teman, ayo kita jalan bersama bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat melalui Pelita Intan Muda. Jadi
Insya Allah nanti kurang lebih di tanggal 22 kita akan melaksanakan open recruitment relawan pelitian muda se-Jawa Barat. Yang mudah-mudahan untuk saat ini mungkin hanya di Jawa Barat terlebih dahulu gitu. Dan insya Allah kita sudah targetkan bersama dengan pengurus pada tahun 2025 pelitian muda harus sudah ada di berbagai pelosok Indonesia. Itu target kita ke depan. Oke, dan mungkin itu adalah suatu proses ya Kang ya. Betul. Berawal dari 28 orang, lalu sekarang sudah se-Jawa Barat 1.700 orang, Betul. dan mungkin nanti insya Allah ke depannya akan ada senasional mungkin ya Kang ya. Betul. Alhamdulillah, semoga. Dan untuk teman-teman mungkin nih yang ingin tahu tentang pelitian muda, bisa cek di Instagramnya apa Kang? Untuk Instagram pelitian muda, teman-teman untuk semua sosmed ya teh. Semua sosmed dari mulai Instagram, YouTube, dan TikTok, teman-teman bisa langsung saja cek di Pelita Intan Muda. Teman-teman di sana banyak konten-konten yang memang bisa menginspirasi, bisa membuat hati kita terketuk untuk bagaimana ternyata kita sebagai pemuda ini harus terjun gitu ke masyarakat. Jangan sampai keenakan kita diam di kota, menikmati secangkir kopi di kafe gitu kan. Padahal di masyarakat di pedalaman, di Garut ini atau di Jawa Barat, itu masih banyak masyarakat yang kekurangan. Gitu. Betul Kang, dan untuk, boleh deh Kang kasih pesan nih untuk para mahasiswa ataupun para pemuda Indonesia nih, untuk kedepannya atau untuk pemuda itu harusnya seperti apa sih menurut versi Kang Ziyad? Oke. Secara general mungkin ya teman-teman, bagaimana pemuda ini kita bisa menjadi pemuda yang memang bukan hanya fokus terhadap pengembangan diri, bukan hanya fokus kepada value ataupun karir pribadi, melainkan pemuda yang memang memiliki komitmen kemaslahatan. Gitu. Pemuda yang memang dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Karena melihat kalau bukan gini, ketika terjadi permasalahan di masyarakat, pemuda itu jangan hanya bisa menuntut kepada pemerintah gitu. Begitupun sebaliknya, pemerintah jangan apatis terhadap pemuda gitu, melainkan harus adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pemuda. Nah, melihat jumlah generasi milenial, generasi zilenial, ini pemerintah harus lebih melibatkan generasi muda untuk bisa menjadi subjek dalam pembuat kebijakan. Karena begini, kalau pemuda hanya menjadi objek dalam sebuah kebijakan, tentunya kita hanya menjadi korban. Gitu. Saya bersama kawan-kawan sering membicarakan, sudah saatnya pemuda ini menjadi subjek dalam membentuk sebuah kebijakan. Kalau kita sebagai pemuda belum bisa menjadi aktornya dalam pembuat kebijakan, seperti menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif, minimal kita bisa memberikan suara kita, bagaimana suara kita ini didengar. Menjadi sebuah ide, menjadi sebuah gagasan yang oleh pemerintah itu bisa dilaksanakan sebagai bentuk program. Gitu. Karena kalau kita hanya terfokus pada diri sendiri, gitu kan, terhadap IPK kita, gitu. Percuma kita punya IPK tinggi, tapi kita tidak mempunyai soft skill gitu. Betul. Nah tentunya jangan lupa kepada pemuda-pemuda Jawa Barat gitu ya, jangan hanya terfokus kepada akademik. Gitu. Bukan berarti jangan mengejar akademik gitu, tapi akademik dikejar, tapi kegiatan ataupun berorganisasi pun tetap dilakukan. Karena betul, berorganisasi itu memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan diri. Karena ketika pulang ke masyarakat, yang ditanya itu bukan IP kamu berapa, gitu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat, gitu. Bukan tentang lagi IPK kamu 4 atau 3 atau berapa, bukan ketika ke masyarakat itu. Tapi masyarakat itu pengen apa yang bisa kamu lakukan untuk kita, untuk masyarakat, gitu. Jadi saya berpesan bagaimana pemuda-pemuda itu bisa membalancekan antara akademik dan juga non-akademik gitu. Karena gak sedikit yang memang jangan berorganisasi gitu kan, mengganggu kuliah, mengurangi nilai gitu kan. Justru menurut saya itu yang salah gitu.
pola pikir yang salah. Karena mau bagaimanapun, banyak hal-hal yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Gitu. Banyak yang memang pelajaran yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan organisasi. Itu mungkin Teh Ica. Wah, berarti sangat-sangat bermanfaat ya Kang ya. Dan untuk Rumah Makan Pejuang itu teman-teman bisa berdonasi ya Kang ya. Betul. Bisa berdonasi, mungkin nanti akan ada barcode-nya di bawah. Teman-teman mungkin ada yang ingin sedikit berdonasi, dipersilahkan. Dan mari membangun jembatan harapan, mengulurkan tangan untuk sesama, dengan bersama-sama menciptakan goresan senyuman untuk semua. Sebab kebaikanmu bukan hanya milikmu, tetapi warisan untuk generasi mendatang. Mungkin Kang bisa closing statement? Oke. Di sini saya Ziyad Ahmad Yunani selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Pelita Intan Muda memberikan pernyataan bahwasannya Pelita Intan Muda hadir dan lahir dari keresahan pemuda terhadap kondisi masyarakat. Pelita Intan Muda hadir dengan upaya mampu bisa memberikan kemanfaatan dan dampak yang nyata untuk masyarakat. Tentunya Pelita Intan Muda mempunyai visi dan misi menciptakan kebahagiaan dan jutaan goresan senyuman. Saya mengajak kepada teman-teman, kawan-kawan muda, untuk kita bisa jalan bersama, menciptakan kebahagiaan dan jutaan goresan senyuman pada masyarakat melalui program yang nyata, dampak yang nyata untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Pelita Intan Muda mampu meningkatkan soft skill teman-teman, dan tak lupa kepada masyarakat bisa memberikan kebahagiaan, bisa menciptakan senyuman, dan tentu terakhir dengan harapan Pelita Intan Muda ini yang awalnya 28 orang, di tahun 2023 kita sudah mempunyai cabang di 25 kota kabupaten dengan 1.700 relawan. Saya yakini di tahun 2025 Pelita Intan Muda dengan visinya akan hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk apa? Untuk menciptakan kebahagiaan dan jutaan goresan senyuman. Terima kasih, Teja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Ziyad telah hadir dan telah bercerita bersama kita, Gentra. Saya mungkin Ehsanul Fitri selaku acara yang memandu hari ini. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.